Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita ingatkan belum niat i'tikaf, berniat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pembacaan tafsir Jalalain masih di surah Ali Imran ayat ke 81. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz akhadha Allahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. Ini di ayat ini Allah ingin menjelaskan kepada kita tentang kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana Rasulullah disebutkan beliau adalah Nabiul Anbiya, Nabi segala Nabi. Dan Rasulullah dikisahkan ketika beliau Isra Mi'raj. Isra artinya perjalanan Rasulullah dari Makkah ke Masjidil Aqsa, namanya Isra. Sedangkan Mi'raj yaitu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha. Itu Mi'raj. Isra Mi'raj itu bukan satu, itu dasarnya gabungan dari Isra dan Mi'raj. Isra karena di satu malam itu Rasulullah berangkat dari Makkah menuju Masjidil Aqsa, itu namanya Isra. Kemudian dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha, namanya Mi'raj. Ke Isra itu sepakat ulama. Semua muslimin sepakat tentang adanya Isra. Tentang adanya Isra. Bagi yang mengingkari Isra Rasulullah, yaitu artinya perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, orang yang mengingkari Isra hukumnya dianggap murtad, keluar dari Islam. Karena itu bertentangan, karena dia mengingkari Al-Quran. Allah mengatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Adapun Mi'raj, perjalanan Rasulullah dari Allahumma salli ala Muhammad, dari al-Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Di situ masih ada sebagian yang tidak menerima adanya Mi'raj. Tapi yang jumhur, yang pendapat umum, hampir mendekati ijma' bahwa Rasulullah dalam satu malam melakukan Isra dan Mi'raj. La ilaha illallah. Jadi di ayat ini Rasulullah, Allah ingin menjelaskan bagaimana siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana derajat Rasulullah di kalangan para nabi yang lain. Sehingga Rasulullah adalah Nabiul Anbiya, nabi untuk segala nabi. Dan di malam Isra ketika Rasulullah di Masjidil Aqsa, itu Rasulullah sebelum ke Sidratil Muntaha melakukan salat berjamaah, yang Rasulullah saat itu jadi imam semua nabi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa
dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala, semua ikut salat bersama Rasulullah menjadi makmum. Menjadi makmum Rasulullah yang jadi imam. Dan nanti juga di akhir mendekati hari kiamat, ketika Nabi Isa alaihi salam turun kembali ke bumi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa juga ketika menjalankan hukum di dunia ini, beliau mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah juga di sebagian riwayat menyebutkan bahwa kalau Sayyidina Musa hidup di zamanku, kata Rasul, sungguh Sayyidina Musa harus tunduk kepada syariat Sayyidina Musa. Padahal sebagian ayat Sayyidina Musa pengen dijadikan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau melihat, ketika Allah menampakkan bagaimana kelebihan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat itu Sayyidina Musa berharap kepada Allah bahwa beliau pengen dijadikan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Adam alaihi salam, beliau disebutkan ketika menikahi dengan Sayyidatina Hawa, ketika diciptakan Sayyidatina Hawa, beliau pengen megang itu istrinya, tapi kata malaikat di sana, "Hop, jangan dulu, belum ngasih mahar, enggak boleh sentuh-sentuh." Kemudian beliau bertanya kepada malaikat, apa maharnya berbentuk apa? Baru kemudian disebutkan bahwa saat itu maharnya itu bersalawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Adam ketika bertaubat ke Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau melakukan kesalahan, akhirnya beliau bertaubat kepada Allah. Saat itu beliau bertaubat membawa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan beliau tahu bahwa di arasy Allah Subhanahu wa taala itu tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sayyidina Adam tahu ini Muhammadun ini berarti bukan sembarang manusia, karena Muhammadun ini adalah nama yang disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka yang hal seperti ini jangan dipertentangkan. Allah Muhammad, Allah sebelah kanan, Muhammad sebelah kiri, terus kemana? Muhammad sebelah kanan, Allah sebelah kiri, tak salah lagi. Terus juga Muhammad di atas, Allah di bawah, salah lagi. Semua salah. Sudah, Allah di sini, Allah sebelah kanan. Itu sudah benar. Yang seperti di masjid kita, tidak boleh pertentangkan. Karena nanti di hari kiamat juga di arasy Allah Subhanahu wa taala tertulis la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dari situ Sayyidina Adam kemudian ketika beliau memohon taubat kepada Allah, sampai beliau membawa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau melihat di arasy Allah ada nama Nabi Muhammad, yang menurut beliau ini tidak mungkin nama Nabi Muhammad disandingkan dengan nama Allah, melainkan karena Rasulullah adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa rafa'na laka dzikrak, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat sebutan engkau wahai Muhammad. La ilaha illallah, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiyul Anbiya. Di ayat ini Allah katakan bagaimana Allah memegang perjanjian seluruh nabi-nabi, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa. Mereka itu harus tunduk, harus beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala, wa idh ay wadhkur, dan ingatlah, idh artinya ketika, akhadallahu mitsaqan nabiyyin, ketika mengambil oleh Allah akan perjanjian para nabi, ahdahum, perjanjian para nabi, lama sungguh, ma ataitukum, apa yang kami beri, ini perjanjian yang Allah pegang dari para nabi. Lama ataitukum, sungguh apa yang telah aku berikan kepada kalian, kata Allah, min kitabin, dari kitab yang aku berikan kepada kalian, wa hikmatin, dan hikmah, itu kenabian. Wa thumma ja'akum rasul, kemudian datang kepada kalian oleh Rasul,
musaddiqul lima ma'akum, rasul yang membenarkan bagi apa yang bersama kalian itu kitab. Rasul akan datang, suatu rasul nanti yang akan membenarkan kitab-kitab kalian. Apa perjanjian Allah saat itu? Perjanjian yang Allah pegang dari seluruh nabi. Ini maksud rasul, yaitu Rasul Muhammad yang kita wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang seorang rasul yang membenarkan yang sama yang bersama kalian, kitab kalian, membenarkan Taurat, membenarkan Injil, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Nah, ini perjanjiannya. Sungguh kalian beriman dengan Nabi Muhammad dan kalian menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai in adraktumuhu wa umamuhum tab'un lahum fi dzalik. Jika kalian bertemu dengan Nabi Muhammad. Artinya apabila mereka bertemu dengan Nabi Muhammad, mereka itu sudah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala dan janji mereka sudah dipegang sama Allah. Kalau mereka bertemu dengan Nabi Muhammad, mereka bakal beriman ke Nabi Muhammad dan bakal menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata tafsir, wa umamuhum tab'un lahum fi dzalik. Kalau nabi saja jika bertemu dengan Nabi Muhammad, Rasul saja, Rasul yang lain, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, semua Nabi-Nabi Adam, jika mereka bertemu dengan Nabi Muhammad, mereka sudah berjanji bersama dengan Allah untuk mengikuti Nabi Muhammad, untuk beriman kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad seorang Rasul, maka pengikut mereka lebih awal. Kalau Nabi Isa saja sudah berjanji dengan Allah akan mengikuti Nabi Muhammad jika beliau bertemu dengan Nabi Muhammad, maka umat Nabi Isa lebih awal untuk beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah perjanjian yang Allah pegang dari seluruh nabi, bukan satu dua, seluruh nabi, dari mulai Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Isa alaihi salam. Mereka itu setelah diberikan kitab oleh Allah, setelah diangkat menjadi rasul oleh Allah, dan setelah kemudian datang seorang rasul Nabi Muhammad, mereka berjanji kepada Allah, la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Sungguh kalian beriman dengan Nabi Muhammad dan menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah berjanji, qala, Allah berkata kepada mereka, qala ta'ala lahum, Allah berkata kepada mereka, aqrartum wa akhadhtum ala dzalikum isri. Apakah kalian mengakui dengan itu yang tadi perjanjian bakal mau beriman dengan Nabi Muhammad? Wa akhadhtum, dan kalian terima, ala akhadhtum ay qabiltum, kalian terima artinya. Wa akhadhtum ay qabiltum, kalian menerima, ala dzalikum isri, di atas itu yang tadi disebutkan beriman dengan Nabi Muhammad dan menolong Nabi Muhammad. Ahdi isri ay ahdi, ya kan perjanjian. Kata Allah, apakah kalian mengakui untuk itu dan terhadap perjanjianku tadi, dan kalian mengambil perjanjianku untuk beriman ke Nabi Muhammad dan untuk menolong Nabi Muhammad? Qalu aqrarna. Qalu, jawaban dari seluruh Nabi, qalu aqrarna, kami mengakui, meyakini bahwa mengakui bahwa kami akan, kalau bertemu dengan Nabi Muhammad, kami akan beriman ke Nabi Muhammad, kami akan menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala fashhadu, kata Allah. Allah berkata saat itu, fashhadu, maka saksikan. Allah mempersaksikan kepada para nabi, kalian bersaksi bahwa tentang adanya perjanjian. Fashhadu, bersaksilah kalian, alal mitsaq, atas perjanjian. Perjanjian apa? Yaitu perjanjian bahwa seluruh nabi akan beriman ke Nabi Muhammad dan akan menolong Nabi Muhammad jika mereka bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ana fashhadu, bersaksilah tentang bersaksilah ala anfusikum, terhadap diri kalian,
dan kepada pengikut kalian dengan itu. Bersaksilah bahwa kalian akan beriman ke Nabi Muhammad, kalian akan menolong Nabi Muhammad termasuk pengikut kalian. Wa ana ma'akum minasyahidin, dan aku kata Allah bersama kalian termasuk yang bersaksi. Di sini ayat ini Allah ingin menjelaskan bagaimana derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap para nabi yang lain. Nabi yang lain semuanya sudah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala, dan janjinya sudah dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka akan beriman ke Nabi Muhammad, akan menolong Nabi Muhammad jika mereka sempat bertemu dengan Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Isa yang nanti akan turun kembali ke bumi, beliau itu akan mengamalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mengamalkan kitab Injil saat itu. Beliau turun ke dunia mengamalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam sebagian hadis disebutkan la nabiyya ba'da. La nabiyya, bahwa tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Jangan terjadi masalah dengan turun Nabi Isa. Berarti ada nabi dong setelah Nabi Muhammad, Nabi Isa. Tidak ada maksud tadi tidak la nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, artinya nabi yang membawa syariat yang baru. Karena setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi yang diutus oleh Allah membawa syariat yang baru. Tidak, Nabi Isa kembali ke dunia dengan menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi adalah Sayyidul Anbiya, ketuanya segala Nabi. Sayyidul Mursalin, ala Sayyidil Mursalin, ketuanya seluruh para Rasul. Inilah ayat ini. Ayat ini yang menjelaskan bagaimana tingkah Rasulullah terhadap Nabi yang lain, bahwa mereka semua Nabi, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, semuanya sudah berjanji di hadapan Allah bahwa mereka akan beriman, bahwa mereka akan menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya seluruh syariat nabi-nabi sebelumnya, dari mulai Nabi Muhammad, Nabi Adam, dan kemudian semua nabi termasuk Nabi Isa, Nabi Musa, semua syariat mereka dan seluruh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad mengingatkan kaumnya tentang adanya Nabi Muhammad di akhir zaman, dan memerintahkan kaumnya untuk beriman ke Nabi Muhammad jika mereka bertemu dengan Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurah wa musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kata Allah ketika Sayyidina Isa alaihissalam berkata kepada ibni Maryam, berkata ke Bani Israel, wahai Bani Israel, saya ini adalah Rasulullah yang membenarkan kitab At-Taurah, dan saya akan memberikan berita gembira kepada kalian wahai Bani Israel tentang seorang nabi yang akan datang setelahku, yaitu Nabi Muhammad yang namanya Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya semua nabi sebelum Nabi Muhammad, mereka itu memerintahkan umatnya untuk beriman ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jadi pertanyaan, ini Allah berjanji ataupun malaikat semua nabi ini melakukan perjanjian dengan Allah, dan perjanjian mereka dipegang sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kapan terjadi? Yang tadi wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin, Allah memegang janji mereka dan janji para nabi. Ini kapan mereka berjanji dengan Allah? Khilaf ulama tafsir. Sebagian mufassirin menyebutkan mereka berjanji itu ketika masih di alamil dzar. Alamil dzar artinya ketika masih alamil arwah. Seketika di zaman alamil arwah, yang alam ruh, sebelum diciptakan manusia semua, masih di alam ruh, semua mereka dipintai perjanjian oleh Allah. Jadi ada sebagian ulama juga, sebagian mufassirin menyebutkan bahwa perjanjian itu terjadi di kitab-kitab mereka. Setelah mereka diutus jadi nabi, baru mereka berjanji dengan Allah seperti itu. Disebutkan dalam kitab-kitab mereka bahwa mereka berjanji kepada Allah
untuk beriman ke Nabi Muhammad dan untuk menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khilaf tafsir. Sebagian mufassirin ini perjanjian ini terjadi masih di alam dzar. Sebagian mufassirin menyebutkan kejadian ini terjadi setelah semua nabi-nabi itu diutus oleh Allah dan Allah turunkan dalam kitab-kitab mereka perjanjian ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Marhaba. Ya. Iya. Karena mungkin bukan Al-Quran. Kalau Isra memang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran secara nas. Walaupun Mi'raj juga disebutkan dalam Al-Quran, tapi tidak secara nas seperti halnya, tidak jelas seperti halnya Isra. Sehingga masih saat itu kalau nggak salah Sayyidina Aisyah alaihi salam tidak mungkin katanya Isra satu malam. Alasannya mungkin ya seperti tadi, tidak ada nas secara sharih dalam Al-Quran tentang adanya Mi'raj Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beda halnya Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu nas Al-Quran. Adapun tadi misalkan yang lain ada disebutkan dalam Al-Quran, tapi tidak sesarih. Tidak sesarihnya disebutkan walaqad Allahumma shalli ala surah An-Najm. Kata Allah Subhanahu wa taala inda sidratil muntaha. Kata Allah Subhanahu wa taala walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Ya. Marhaba. An-Najm. Walaqad ra'ahu Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat surah Sayyidina Jibril nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Ada juga sebagian ulama ada ayat tapi tidak sesarih tidak sesarih yang terjadi pada Mi'raj, sehingga termasuk Sayyidatina Aisyah saat itu tidak menerima Mi'raj, tapi kemudian kayaknya menerima di akhir-akhir. Beliau juga kembali menerima setelah banyaknya riwayat hadis tentang Mi'raj Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Isra, yang ingkari Isra langsung murtad. Ingkari Isra murtad. Misalkan kita katakan enggak mungkin, enggak ada Isra Rasul, murtad. Karena itu dianggap mengingkari Al-Quran yang secara sharih nas. Seperti orang mengingkari sahabat Sayyidina Abu Bakar, mengatakan Sayyidina Abu Bakar bukan sahabat Nabi Muhammad, murtad, keluar dari sana. Karena Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran secara sharih bahwa Sayyidina Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah terjadi perjanjian. Allah memegang janji semua nabi bahwa mereka akan beriman ke Nabi Muhammad, bahwa mereka akan menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menolong Nabi Muhammad ketika mereka bertemu dengan Nabi Muhammad, dan begitu juga kaumnya, begitu juga kaum seluruh umat seluruh nabi itu untuk beriman ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terjadi, kita sebutkan tadi, mereka berjanji dengan Allah. Ini khilaf mufassir. Sebagian ulama tafsir menyatakan ini terjadi perjanjian ini masih di alam ruh. Sebagian ulama tafsir menyebutkan perjanjian ini terjadi di kitab-kitab nabi-nabi sebelumnya. Semua mereka diturunkan ayat oleh Allah dalam kitab-kitab mereka yang isinya perjanjian itu tadi. La ilaha illallah. Sehingga Imam Subuki menyebutkan bahwa
Nabi Muhammad adalah Nabiul Anbiya. Nabi Muhammad adalah Nabi segala Nabi yang lain. Wa annal anbiya nuwabuh. Sedangkan Nabi-Nabi yang lain semua dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa itu cuma pengganti beliau, perwakilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan juga falau dhahara Muhammad fi zaman ayyi nabiy min al-anbiya la batala syara' dhalika an-nabi wa kana wa ummatu min atba'i. Ini juga ayat ini bisa dipahami bahwa kalau misalkan Nabi Muhammad hadir ataupun hidup di zaman salah satu nabi sebelum beliau, misalkan Nabi Muhammad hidup di zaman Nabi Isa ataupun hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam, maka semua syariat Nabi itu akan batal, akan batal, dan Nabi itu dan umat beliau semuanya menjadi umat Rasulullah. Nabi plus umatnya, mereka semua menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga dari ayat ini dipahami bahwa bagaimana antara satu nabi dengan nabi yang lain, mereka itu tidak ada namanya penyakit hasad, penyakit iri, penyakit dengki. Ini nabi yang lain semua sepakat. Padahal mereka tahu bahwa Nabi Muhammad di atas mereka, tapi tidak ada perasaan iri ke Nabi Muhammad, dan mereka justru akan berjanji akan menolong Nabi Muhammad, akan beriman malahan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat ini untuk membuktikan bahwa para nabi itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi itu ma'sum dari penyakit hasad. Penyakit hasad. Dari Nabi Adam, semua nabi sampai Nabi Isa alaihissalam termasuk Nabi Muhammad, mereka itu ma'sum. Ma'sum artinya dijaga sama Allah sehingga tidak mungkin mereka timbul penyakit yang namanya hasad. Sehingga mulai Nabi Adam, mereka sepakat semua berjanji ke Allah Subhanahu wa taala untuk beriman ke Nabi Muhammad dan untuk mengikuti Nabi Muhammad, menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika mereka bertemu dengan Nabi Muhammad. Nah, ini ayat ini juga untuk ayat ini sebagai dalil juga bahwa para nabi itu tidak ada penyakit hasad, ma'sum dari penyakit yang namanya hasad. La ilaha illallah. Ya, insyaallah besok kita lanjutkan dengan ayat faman tawalla Allahumma faqihna fid din. Marhaba. Oh iya, insyaallah mohon maaf sebelumnya, beberapa hari ini kita libur dulu. Insyaallah kita lanjutkan nanti di Sabtu depan. Saya mohon pamit izin dulu sementara, sekitar 3 hari. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.